Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Jadilah keluarga yang beribadah dan melayani Tuhan. Puji Tuhan ya. Sesungguhnya saudaraku, Bapak Ibu, beribadah dan melayani Tuhan adalah sumber berkat kehidupan bagi kita orang-orang percaya. Beribadah dan melayani Tuhan adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa hormat kita, serta penyembahan kita kepada Tuhan Yesus yang sudah rela berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kita dan memberkati kehidupan kita. Amin ya. Nah saudaraku, kembali saudaraku dalam perikop yang terkenal Yosua pasal 24, dan kita akan fokus di ayat 14 dan 15. Bagaimana teladan Yosua, seorang hamba Tuhan, penerus atau murid dari Nabi Musa yang sudah sangat berpengalaman. Belajar kepada Musa bagaimana hidup dalam peperangan saudaraku, menyeberangi sungai, laut, menghadapi bahaya baik dari alam, dari manusia-manusia yang jahat yang ingin membunuh mereka, dari binatang buas saudaraku. Saat Yosua bersama Kaleb dan juga pastinya Musa yang waktu itu sudah sangat senior membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan bersama dengan Musa dan banyak orang saudaraku. Dalam kitab Yosua 24 ayat 29 dikatakan waktu itu Yosua sudah berumur 100 tahun lebih. Dan Yosua sebelum meninggal saudaraku memberikan nasihat terakhir boleh dikatakan begitu ya, serta pengajaran kepada bangsa Israel supaya mereka itu saudaraku setia kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga mereka. Untuk apa? Beribadah dan melayani Tuhan supaya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Nah dari Yosua 24 ayat 14 sampai 15 kita fokus kepada dua ayat ini. Kita akan belajar 3 kebenaran saudaraku dengan tema jadilah keluarga yang beribadah dan melayani Tuhan. Ini sangat penting saudaraku ya, bahwa kita membawa keluarga kita untuk setia beribadah kepada Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus supaya hidup kita dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Kebenaran yang pertama saat kita belajar Morning Spirit pada saat ini dengan tema jadilah keluarga yang beribadah dan melayani Tuhan. Yang pertama adalah beribadah dan melayani Tuhan harus didasarkan kepada takut akan Tuhan. Nasihat Yosua yang sudah umur 100 tahun lebih ini saudaraku sangat senior kepada bangsa Israel. Di dalam Yosua 24 ayat yang ke-14a berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah nasihat Yosua kepada bangsa Israel sebelum dia meninggal dunia, yaitu supaya bangsa Israel sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan apa? Rasa takut akan Tuhan. Takut di sini bukan ketakutan saudaraku, tapi ada rasa hormat, ada rasa meninggikan, menyanjung saudaraku, menyegani, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Orang bisa saja saudaraku beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, tetapi belum tentu mereka takut akan Tuhan. Tetapi orang yang percaya sungguh-sungguh, orang percaya yang takut akan Tuhan, pasti dia akan beribadah kepada Tuhan, pasti dia akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun dalam keadaan kondisi yang sulit sekalipun. Nah saudaraku, kita bisa lihat contoh selain Yosua. Kita juga lihat misalnya Rasul Paulus. Ya, dia dimasukkan ke dalam penjara, tetapi dia tetap melayani Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada kepala penjara. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul dikatakan
bahwa saat Paulus beribadah memuji Tuhan, saudaraku, dia dalam keadaan dirantai, diikat. Kalau kita juga belajar kesaksian kepada Daniel misalnya, dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengalami siksaan, bahkan mereka dipenjara. Di dalam kitab Daniel, saudaraku, di Babel, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi mereka tetap beribadah, memuji Tuhan, sehingga hidup mereka diberkati. Mereka tidak terbakar, saudaraku, oleh dapur api yang menyala-nyala. Bahkan orang yang memasukkan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego malah mati kepanasan, karena dapur api itu begitu besar apinya, saudaraku. Nah, saudaraku, orang-orang percaya yang takut akan Tuhan dalam kondisi apapun akan tetap setia beribadah, melayani Tuhan, menghormati Tuhan, walaupun mungkin hidupnya sedang dalam masalah, dalam problema. Tapi saudaraku, itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk beribadah, melayani Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena ada hati yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, nasihat Yosua supaya keluarga bangsa Israel itu beribadah dan melayani Tuhan. Yang kedua adalah ibadah dan melayani Tuhan harus dengan hati yang tulus, ikhlas, dan setia. Hati yang tulus, ikhlas, dan setia. Dalam Yosua 24 ayat 14b, firman Tuhan berkata, beribadahlah kepadanya, kepada Tuhan dengan apa? Tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah, huruf kecil saudaraku, yaitu ilah, yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat dan di Mesir. Beribadahlah kepada Tuhan. Nah, saudaraku, beribadah dan melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan pastinya harus dengan setia. Dan menjauhkan diri dari berhala-berhala, dari keyakinan lain, ibadah-ibadah lain yang bukan kepada Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, supaya ibadah kita dan pelayanan kita berkenan di hati Tuhan. Ibadah dan melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas, disertai dengan kesetiaan, dan menjauhkan diri dari ilah-ilah lain, kita akan mengalami, saudaraku, hubungan yang indah dengan Tuhan. Beribadah dan melayani Tuhan, saudaraku, harus disertai memang dengan kerendahan hati yang sungguh-sungguh dan dipenuhi dengan kepercayaan dan penyerahan diri yang tulus, ikhlas, saudaraku, pada Tuhan Yesus, dan pastinya juga dengan setia. Ya, ibadah itu nggak boleh pura-pura atau terpaksa atau kewajiban atau dengan motivasi ingin dipuji dan dilihat orang, disanjung orang. Jangan, saudaraku ya. Ibadah dan melayani harus disertai dengan kesetiaan, artinya ibadah dan melayani Tuhan harus dipenuhi dengan komitmen yang benar, yang sungguh-sungguh, saudaraku, dalam ketulusan, dalam kekudusan, dengan menjauhkan diri dari berhala-berhala nenek moyang, berhala-berhala duniawi. Di sini dikatakan berhala Mesir, dan juga keinginan-keinginan daging dan keangkuhan hidup. Kalau kita belajar dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ibadah dan melayani Tuhan harus dipenuhi dengan ketekunan dan kesetiaan. Dalam Mazmur 84 ayat 10, pemazmur Daud berkata, ya, lebih baik 1 hari, saudaraku, di rumah ibadah daripada 1000 hari di tempat lain. Saudaraku, ibadah dan melayani Tuhan yang berkenan di hati Tuhan harus dilakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan hati yang setia, yang menjauhkan diri dari berhala-berhala duniawi. Saudaraku, mari pada saat ini kita ambil komitmen, ya, kita mau lebih setia lagi beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, supaya hidup kita berkenan di hati Tuhan dan hidup kita diberkati, saudaraku. Dan yang ketiga yang kita pelajari pada saat ini, jadilah keluarga yang beribadah dan melayani Tuhan. Kebenaran yang ketiga, keluarga kita harus beribadah dan melayani Tuhan, dan ini tidak dapat ditawar-tawar lagi. Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah atau ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua,
aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, inilah penegasan dari Yosua yang sudah sangat senior, umurnya 100 tahun lebih, yang memimpin bangsa Israel masuk Kanaan. Dia berkata keluarganya akan beribadah dan pastinya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati dan dengan segenap hati dan dengan setia. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat tayangan Morning Spirit, orang tua, kepala keluarga, bawalah keluarga kita beribadah. Bawalah anak-anak kita beribadah, melayani Tuhan dengan setia. Supaya apa? Supaya mereka diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Mari bawalah keluarga kita semuanya kepada Tuhan. Yosua berkata kepada bangsa Israel, tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah kesungguhan hati bahwa dia membawa keluarganya untuk beribadah dan berbakti pada Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi inilah 3 kebenaran yang boleh kita pelajari dari Yosua 24 saudaraku, ayat 14 sampai 15. Sangat penting membawa keluarga kita dengan tulus, ikhlas dan setia beribadah dan melayani Tuhan, saudara, supaya diberkati. Yang pertama, beribadah dan melayani Tuhan harus didasarkan kepada takut akan Tuhan. Yang kedua, beribadah dan melayani Tuhan harus dengan hati yang tulus, ikhlas dan juga setia. Dan juga yang ketiga, keluarga kita harus beribadah dan melayani Tuhan. Ini tidak dapat ditawar-tawar lagi supaya hidup kita diberkati. Yosua 24 ayat 15 saya bacakan lagi. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah atau ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita juga mau seperti Yosua. Kami dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dari Yosua 24 ayat 15, ayat 14 dan 15. Bagaimana kami harus membawa keluarga kami untuk beribadah dan melayani Tuhan. Seperti Yosua dan keluarganya. Dan bangsa Israel pastinya. Supaya hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa keluarga kami untuk beribadah dan melayani Tuhan Yesus dengan tulus, ikhlas dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.